Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di mata pelajaran IPA ya. Minggu ini alhamdulillah saya lihat di daftar hadirnya banyak yang bisa mengikuti pelajaran ini. Hari ini kita akan membahas tentang hubungan antar makhluk hidup. Ya, hubungan antar makhluk hidup ada bermacam-macam. Ya, salah satunya adalah simbiosis. Yang keduanya kompetisi. Ya, simbiosis, kompetisi. Yang ketiganya prediksi. Ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Simbiosis itu adalah hubungan antar dua makhluk hidup di mana ada 3 sifat di situ. Yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis atau hubungan yang saling menguntungkan. Nah, contohnya apa? Contohnya burung gagak pada tubuh kerbau. Burung gagak dia memakan kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau. Dia diuntungkan karena mendapat makanan. Selain itu, kerbau juga diuntungkan karena menjadikan tubuhnya bersih, dijauhkan dari parasit ya. Jadi dua-duanya sama untung, itu simbiosis mutualisme. Simbiosis satu, mutualisme dua, komensalisme tiga, parasitisme. Ya, ada 3 simbiosis itu: mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Tadi udah dibahas tentang simbiosis mutualisme atau hubungan saling menguntungkan. Yang kedua yaitu komensalisme. Komensalisme itu di mana ada satu pihak yang untung dan satu pihak lagi tidak dirugikan dan tidak pula diuntungkan. Contohnya tanaman anggrek. Nah, tanaman anggrek itu dia menempel di pohon inang, di pohon yang besar ya, sebagai induknya. Nah, anggrek mendapatkan keuntungan karena dia punya tempat untuk menempel ya. Sedangkan pohon dia tidak mendapat keuntungan dari menempelnya anggrek tersebut, tapi dia juga tidak dirugikan oleh anggrek tersebut karena anggrek tersebut tidak mengambil apa-apa ya, tidak mengambil nutrisi dari pohon. Itu disebut simbiosis komensalisme, yang satu untung, yang satu tidak untung dan tidak rugi. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme ya. Simbiosis parasitisme itu hubungan antar dua makhluk hidup di mana yang satu itu diuntungkan dan yang satunya lagi dirugikan. Contohnya apa? Contohnya tadi kerbau yang mempunyai kutu. Nah, kerbaunya itu dia dirugikan karena ada parasit, ada sesuatu yang mengganggu tubuhnya, ada kutu yang mengambil darahnya, ada kutu yang mengambil nutrisi di dalam tubuhnya. Nah, kerbau dirugikan, tapi bagi kutu dia mendapatkan makanan di situ ya. Jadi kutunya diuntungkan seperti itu. Lalu selain simbiosis ada juga kompetisi ya. Kompetisi. Apa itu kompetisi? Teman-teman juga pasti tahu ya, warga belajar pasti tahu. Kompetisi itu persaingan antar dua makhluk hidup atau lebih bisa ya. Misalkan harimau dengan singa,
dia berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Seperti itu. Jadi dia bersaing dengan makhluk hidup lain untuk memenuhi kebutuhannya. Ya, misalkan tadi kan singa dan harimau, hewan mangsaannya kan bisa sama seperti itu. Terus apalagi bebek mungkin dengan ayam, bila di satu kandang dia bisa berkompetisi untuk mendapatkan makanan. Terus yang ketiga yaitu prediksi. Apa itu prediksi? Prediksi itu hubungan antara si pemangsa dan mangsanya. Ya, misalkan harimau memakan kelinci. Nah, itu adalah prediksi di mana mangsa itu harus ada untuk makanan si pemangsanya. Ya, jadi ada 3, kita ulangi ya. Ada 3 hubungan, yaitu simbiosis, kompetisi, dan prediksi. Simbiosis juga dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan, simbiosis komensalisme, di mana yang satu untung dan yang satu tidak dirugikan atau diuntungkan. Yang ketiga, parasitisme, di mana yang satu diuntungkan tapi pihak yang lain dirugikan. Nah, sampai sini dulu materi ini. Untuk diskusi tanya jawab kita akan lakukan di grup WhatsApp ya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.